kesempatan ini Ibu minta tolong, silakan ketua kelas tolong pimpin doanya terlebih dahulu. Semua siap. Berdoa dimulai. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita selalu diberi kemudahan dalam belajar dan juga semoga selalu di bawah lindungan Tuhan yang Maha Esa. Nah, sebelum kita belajar, Ibu cek absennya dulu ya. Nah, untuk hari ini siapa yang tidak hadir? Oh, hadir semua, alhamdulillah. Tapi pertemuan kemarin ada satu orang yang tidak hadir ya. Ya, siapa kemarin? Saya, Bu. Ya, kenapa Dika? Demam, Bu. Oh, demam. Tapi hari ini sudah bisa bergabung ya. Semoga kesehatannya akan semakin membaik. Nah, baiklah. Sudah siap belajar dengan Ibu ya? Ya. Nah, sebelum kita belajar, ya kita refresh pikiran kita dulu. Ya, nanti Ibu tampilkan sebuah video, kemudian kita bergoyang dan bernyanyi bersama. Kemudian mudah-mudahan kalian dengan mudah memahami apa yang akan Ibu sampaikan. Nah, semuanya silakan berdiri. Nah, sudah bisa mulai ya? Sudah, kalau sudah, ya kita mulai sama-sama. Ayo. Anggap saja kita adalah olahraga otak dan otot ya. Dan juga semoga otak kita bisa mencerna apa yang kita sampaikan. Nah, baiklah. Pada hari ini kita masuk ke materi kita, yaitu tentang unsur pembangun karya sastra. Nah, pada pertemuan kemarin kita sudah menjelaskan tentang cerpen. Ya, pada pertemuan kemarin kalian sudah mengetahui apa itu pengertian dari cerpen, kemudian apa itu ciri-ciri dari cerpen, bahkan kalian sudah melihat contoh dari cerpen. Nah, seperti yang ada di papan di depan, bahwa juga kemarin kita sudah masuk kepada unsur pembangun karya sastra. Kita sudah menjelaskan tentang unsur intrinsik itu pada pertemuan kemarin. Nah, siapa yang masih ingat apa itu unsur intrinsik? Ya, Bu. Ya, silakan Sapik. Apa unsur intrinsik, Sapik? Unsur intrinsik adalah unsur pembangun karya sastra yang berasal dari karya sastranya sendiri. Ya, benar sekali bahwa
Ya, unsur intrinsik itu unsur yang membangun karya sastra yang berasal dari dalam karya sastra itu sendiri. Tapi karena hari ini kita membahas tentang cerpen, ya tentu unsur intrinsik yang akan kita bahas adalah unsur intrinsik yang terdapat dalam cerpen. Nah, sekarang kita lihat sebenarnya unsur intrinsik tersebut dia terdiri dari beberapa bagian. Ya, bisa kalian lihat di depan, nah. Ya, unsur pembangunnya, bagian unsur intrinsik terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama dia adalah tokoh, kemudian yang kedua ada penokohan, yang ketiga adanya tema, yang keempat alur, yang kelima latar, yang keenam amanat, dan yang ketujuh adalah sudut pandang. Nah, inilah pembagian yang terdapat pada bagian unsur intrinsik. Nah, tapi untuk hari ini kita cuman hanya membahas unsur intrinsik hanya tentang tokoh. Berarti kita cuman hanya membahas tentang tokoh hari ini. Nah, mungkin ada yang tahu apa itu pengertian dari tokoh? Tidak ada yang tahu ya? Nah, jadi nanti kita jelaskan. Kemudian juga tokoh dia nanti kita lihat dia terdiri dari 3. Nah, ya mungkin nanti kita jelaskan secara satu persatu. Apa itu tokoh, kemudian apa saja pembagian dari tokoh sehingga kalian bisa memahami tentang unsur intrinsik tokoh yang terdapat dalam sebuah cerpen. Nah, sekarang kita lihat apa sebenarnya pengertian dari tokoh. Bahwa tokoh adalah orang atau pelaku yang terdapat dalam sebuah cerita. Nah, itu adalah pengertian dari tokoh. Nah, yang berarti tokoh ini adalah orang atau pelaku yang ada dalam sebuah cerita. Berarti tergantung dengan ceritanya, nah. Ya, apa ceritanya kemudian bisa kita tentukan tokohnya masing-masing. Kemudian juga tokoh ini dapat kita bedakan menjadi 3. Ya, ada yang tahu? Tidak ada. Yang pertama dia ada tokoh protagonis, yang kedua dia ada tokoh antagonis, yang ketiga dia ada tokoh tritagonis. Nah, aku jelaskan secara satu persatu ya supaya nanti kalian tidak bingung apa yang dimaksud dengan ketiga tokoh yang Ibu sebutkan tadi. Nah, coba kita lihat. Nah, itu dia. Ya, yang pertama dia adalah tokoh protagonis, yaitu tokoh yang selalu membela kebenaran, atau bisa juga kita sebutkan dia adalah sebagai tokoh utama ya di dalam sebuah cerita. Kemudian yang kedua, dia ada tokoh antagonis, ya bisa kebalikan dari tokoh protagonis, yaitu tokoh yang selalu menentang kebenaran. Inilah pembagian dari ketiga tokoh yang terdapat dalam cerita tadi. Nah, sampai di sini sudah bisa dipahami? Jelas? Nah, kalau ada pertanyaan silakan ditanya, nah. Ya, sebelum kita melanjutkan, ya, dan sebelum kita lanjutkan pembahasan kita nanti. Tidak ada pertanyaan? Paham ya? Kalau sudah bisa dipahami, Ibu akan menayangkan sebuah video cerpen. Iya. Banyak sekali hasil tangkapan hari ini. Ibu pasti akan senang. Ibu, lihatlah yang kudapat hari ini. Wah, ikannya besar sekali, Malin. Nanti akan Ibu masak ikan goreng kesukaanmu, khusus untuk Malin yang pintar memancing. Terima kasih, Ibu. Malin paling suka masakan Ibu. Serajin apapun aku bekerja, tetap saja tidak bisa menghasilkan banyak uang. Apakah yang dikatakan Pak Bahri benar ya? Secara mengejutkan, tubuh Malin berubah menjadi batu. Batu itu masih ada sampai hari ini dan dikenal dengan nama Batu Malin Kundang.
sebuah monumen untuk mengingatkan pada kita semua agar menyayangi dan menghormati orang tua. Wah, ini pada sedih nih. Zari nangis, Zari. Iya, si Odi nangis nih. Ini serius sekali ya, luar biasa isi ceritanya. Ya, mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah ya. Tapi jangan lupa kita kembali ke pokok pembahasan kita pada hari ini. Nah, untuk suasananya lebih semangat, tepuk tangan dulu nah. Nah, jadi sudah tadi, ini Ahmad lah, ini air matanya sudah keluar nampaknya tuh ya Mat, sedih ya Mat. Iya, ya mudah-mudahan ini setelah kita nonton ini, kita berpikir dengan orang tua kita di rumah ya. Nah, jadi sudahlah. Ya, itu adalah sebuah cerpen yang Ibu tampilkan tadi. Ya, Ibu rasa kalian sudah menyimaknya dengan baik. Kalian sudah melihat bagaimana isi ceritanya. Kemudian juga kalian sudah bisa menentukan tokoh yang terdapat dalam cerita. Yaitu adanya tokoh protagonis, yang kedua tokoh antagonis, dan adanya tokoh tritagonis. Sudah tergambar belum dalam pikirannya masing-masing? Ya, Bu. Pasti sudah. Kalau kalian sudah menyimak dengan baik, Ibu yakin kalian sudah tergambar dalam pikiran kalian siapa saja tokoh yang terdapat dalam sebuah cerita. Ya, Ibu akan beri tugas secara berkelompok kepada kalian. Ya, jadi karena jumlah siswa kita orang 18, jadi Ibu bentuk kelompoknya 3 kelompok. Ya, masing-masing kelompok terdiri dari 6 orang. Paham? Nah, sekarang silakan kalian buat kelompok asal kalian masing-masing. Silakan. Sudah bergabung semuanya? Sudah bergabung, akan Ibu berikan lembar kerjanya masing-masing kelompok. Nah, untuk lembar kerjanya, ya, tolong kalian bahan ini dibaca, dan kemudian dibaca petunjuknya, kemudian dipahami apa pertanyaannya, nanti baru kita akan lanjut membuat tugasnya. Jelas ya? Kalau sudah jelas, silakan kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Kalian tunjuk teman kalian yang menjadi kelompok ahli. Berarti 2 orang. Ya, kelompok ini siapa? 2 orang kelompok ahli dalam tokoh protagonis, kemudian ahli dalam kelompok antagonis, kemudian ahli dalam kelompok protagonis. Silakan diskusikan dulu Mas. Kalau sudah, ini Ibu beri tanda ya. Tujuannya ini supaya nanti kalian lebih mudah mengenal kawan kalian dari kelompok ahli. Jadi ini adalah memudahkan kalian untuk mencari teman atau kawan ahli kalian masing-masing. Jadi untuk tokoh protagonis ini Ibu beri kode atau tandanya warna merah. Kemudian untuk antagonis Ibu beri warna biru. Kemudian untuk antagonis Ibu beri warna hijau. Jadi mudah nanti kalian mencari teman kalian dari kelompok ahli dari masing-masing kita. Ya, sudah ditunjuk tadi. Kemudian kalian pilih ambil masing-masing, nanti tolong diletakkan atau disematkan di bajunya masing-masing, atau di yang perempuan di jilbabnya masing-masing. Cari tempat yang jelas ya, supaya teman kalian mudah menemukan di mana kelompok ahli kalian masing-masing nantinya. Mana kelompok 1 tadi? Ini kelompok 1 Ibu bagikan. Siapa yang protagonis? Ahli protagonisnya tadi? Ahmad dengan sama Manda. Silakan. Sudah? Sudah. Kalau sudah, tugas kalian diskusi di kelompok ahli kalian masing-masing. Nah, jadi carilah anggota kelompoknya dengan kode yang sama tadi. Ya, kemudian kalian berkumpul dalam satu kelompok. Ya, silakan Ibu beri waktu mulai dari sekarang. Silakan berkumpul. Ini kelompok siapa berkumpul?
tokoh Oh ya, silakan ya. Tokoh ahli dalam protagonis ada apa? Ada kendala? Apakah untuk tokoh protagonis dibuat semua atau hanya satu tokoh saja, Bu? Oh, untuk tritagonis, iya ke semua lah. Berarti berapa orang tokoh tritagonis kalian sebutkan di sana, kemudian semuanya kalian beri penjelasannya. Ya, berarti semuanya paham? Nah, masih ada pertanyaan? Ya, Bu. Pas ya? Pas. Nah, jangan santai ya, karena waktu kita berjalan nih. Nanti pas waktunya habis, tugas kalian belum siap. Sudah? Kalau sudah, silakan kembali ke kelompok asalnya masing-masing. Nah, kau cari kelompok asalnya masing-masing nah. Ya, berarti kelompok ahli protagonis, kelompok ahli antagonis, kelompok ahli tritagonis. Sekarang kalian sudah berkumpul dalam satu kelompok. Nah, sudah berkumpul semua? Sudah? Kalau sudah berkumpul, sekarang tugas kalian mendiskusikan kembali hasil yang kalian dapat dari kelompok ahli kalian masing-masing tadi. Nah, silakan diskusikan, itu berarti itulah yang nantinya yang akan menjadi tugas akhir kalian. Ya, jadi tugas hasil kelompok kalian nanti dimasukkan ke dalam satu lembar. Nah, itulah hasil akhir kalian, yang mana nantinya kan Ibu minta masing-masing kelompok untuk tampil ke depan nantinya hasil akhirnya. Dia anak yang baik, namun ia menjadi durhaka pada ibunya. Setelah kaya, ia tidak mau mengakui ibunya. Ia serakah dan juga budak dan harta, sombong dan angkuh setelah kaya raya. Pak Bahri membawa Mengkunang berlayar ke negeri seberang untuk menjadi istri Mengkunang merasa kecewa dengan Mengkunang karena ia merasa ditipu setelah melihat Mengkunang. Para nelayan yang memberitahu kepada ibu Mengkunang bahwa Mengkunang akan datang, dan juga para nelayan merasa kasihan setelah melihat perlakuan Mengkunang dengan ibunya. Hasilnya diskusikan. Sudah? Kelompok 1 sudah, kelompok 2 sudah, kelompok 3 sudah. Kalau sudah, yakin sudah. Ibu minta kalian tunjuk salah satu anggota kelompok kalian ya untuk menyampaikan hasil diskusi kalian di depan kelas. Ya, berarti kalian tunjuk salah satu orang saja yang tampil, nah. Ya, yang maju ke depan cukup 1 orang. Ya, kalian tunjuk dari anggota kelompok kalian masing-masing salah satunya siapa yang akan kalian pilih untuk maju ke depan. Nah, siap? Nah, siap. Kita mulai dari kelompok 1 dulu. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, saya ingin menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu kategori tokoh. 1. Tokoh protagonis, Ibu Melikundang. Paparan. Ibu Melikundang adalah ibu yang baik hati, menyayangi, Melikundang anaknya dan penyabar. 2. Tokoh antagonis, Melikundang. Melikundang yang awalnya ia anak yang baik, namun ia menjadi durhaka pada ibunya. Setelah kaya, ia tidak mau mengakui ibunya. Ia
rakyat serta dan memperbedakan harta. Sombong dan angkuh setelah kaya raya. 3. Sombong antagonis. 1. Pak Bahri yang memohon mengundang wilayah negeri seorang media. Apakah teman-teman ada yang mau bertanya? Ya, silakan, mungkin ada pertanyaan, silakan disampaikan dengan kelompok 1. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jadi dengan wabillahi taufiq. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan sekarang kita lanjutkan dengan kelompok 3. Silakan perwakilannya untuk tampil ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin menyampaikan hasil C. Tokoh Tritagonis. 1. Pak Bahri. Pak Bahri yang membawa Malin Kundang berlayar ke negeri seberang untuk mengabdi nasib. 2. Istri Malin Kundang. Istri Malin Kundang merasa kecewa dengan Malin Kundang karena ia merasa ditipu setelah melihat ibu Malin Kundang. Ada yang ingin bertanya? Apakah ada pertanyaan? Silakan. Terima kasih saya telah diberi kesempatan untuk bertanya. Menurut saya, hasil dari paparan kelompok kalian tadi, kalian tidak menyebutkan semua tokoh protagonisnya. Iya ya, benar sekali. Kami lupa memasukkan tokoh yang satunya. Nanti saya akan mendiskusikan lagi dengan kelompok lain. Terima kasih atas saran dan masukannya. Mungkin masih ada yang ingin bertanya dengan kelompok? Kalau tidak, saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, sekarang Ibu minta masing-masing kelompok silakan kumpulkan lembar jawabannya tadi, nak. Ya, silakan satu kelompok 1 lembar jawaban. Nanti akan Ibu beri skor penilaiannya. Ya, ini kelompok 3-2, ini kelompok 3, kemudian ini kelompok 1. Wah, silakan. Nah, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Jadi Ibu rasa mungkin setelah adanya materi yang Ibu sampaikan tadi sampai dengan tugas yang Ibu berikan tadi, Ibu rasa kalian sudah paham semuanya ya? Paham ya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa untuk menentukan tokoh yang terdapat dalam cerita dapat kita bedakan menjadi 3. Yang pertama tokoh protagonis, yang kedua tokoh antagonis, yang ketiga tokoh protagonis. Ya, jadi untuk lain kali kalau kalian membaca cerita, kalian harus bisa menemukan dari ketiga tokoh yang terdapat dari cerita yang kalian baca. Nah, untuk hari ini Ibu rasa cukup ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Sudah bisa dipahami ya. Jadi untuk hari ini Ibu rasa cukup pertemuan kita ya. Insya Allah kita lanjutkan pertemuan kita pada besok hari, yaitu dalam materi kita masuk kepada unsur intrinsik, yaitu menjelaskan tentang penokohan dan tema. Ya, itu kita lanjutkan pada pertemuan besok pagi. Nah, untuk hari ini Ibu cukup sampai di sini dulu. Ya, Ibu tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.